mentality. Perkataan kafir pun saya haramkan dalam rumah. Apatah lagi bila dengar anak dapat pick up dari luar, ya. Jadi itu adalah antara pengalaman ngeri saya lah di sekolah bila saya dapat anak saya pick up kataan yang saya tak ajar di rumah, tak boleh sebut di rumah. Hari tu ada keluar satu isu, dia kata tak boleh kita panggil orang-orang wahai orang kafir, tak boleh. Nampak? Tak boleh panggil kena panggil wahai orang bukan Islam. Nampak? Lepas tu kalau kita bodoh jangan cakap, dia diam sudah. Kalau kita cakap lah Nathan ni bodoh. Ada orang kata kita, mereka itu orang-orang kafir, neraka itu untuk orang-orang kafir, yang menyembah berhala itu orang kafir, maka musuh Nabi Muhammad itu kan orang kafir, yang mencari janji dengan Nabi Muhammad itu kan orang kafir. Sesiapa yang kafir dengan Taghut dan beriman dengan Allah, maksud dia tak percaya dengan tukang tilik, dia tak percaya orang tengok nasib, dia tak percaya dengan orang yang jahat, itu maksudnya dia kafir dengan itu. Saya haramkan perkataan kafir di rumah saya, tak boleh. Kalau dia kata macam tu, artinya dia tak baca Quran, dia haramkan Quran di rumah dia. Allah. Orang Malaysia mendengar ada bukan perkataan kafir itu bukan kita buat, Allah yang panggil. Perkataan tu kan Allah yang turunkan. Kenapa kita rasa inferiority complex, rasa rendah diri nak panggil orang kafir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya di channel yang sangat-sangat luar biasa ini, yang selalu berkongsi mengenai tentang ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan, wawasan, dan informasi-informasi yang sedang terjadi, yang sedang hangat-hangatnya untuk kita konsumsi ya teman-teman. Nah, apalagi di akhir-akhir ini, pekan-pekan ini, ada sebuah video yang sangat viral sekali yang terjadi di Malaysia tentunya teman-teman, di mana ada salah seorang perempuan mengatakan tentang isu kata kafir teman-teman. Artinya perempuan ini mengharamkan dirinya mengucapkan kata kafir, bahkan di dalam rumahnya sendiri dilarang menggunakan kata kafir ya teman-teman. Artinya apalagi sudah bertemu dengan orang-orang muslim, tidak boleh menggunakan kata kafir kepada mereka, tidak boleh mengatakan kalimat-kalimat kafir kepada orang yang tidak sama keyakinannya dengan kita. Nah, ini menimbulkan sebuah isu yang sangat luar biasa di Malaysia teman-teman. Apalagi yang mengatakan ini adalah seorang perempuan. Ramai sekali ulama-ulama Malaysia itu memberikan sebuah komentar tanggapan mengenai hal ini ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan sikap kita? Dengan sikap kita yang tidak memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang hal tersebut, maka bagaimana cara kita mengambil langkah tersebut? Nah, kita harus mengambil langkah sama macam mana ulama-ulama kita mengambil sikap terhadap isu ini. Salah satunya di video pada kesempatan kali ini akan kita bahas Ustadz Azhar Idrus dan Ustadz Abdullah Amin, Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Hadi Hidayat. Bagaimana, macam mana ketika ulama kita ini menyikapi hal tersebut ya teman-teman. Nah, biar kita tidak buang masa, jom kita tengok videonya. Tidak berkat lagi sebab itu jadi orang kafir. Astagfirullah ya. So this kind of mentality, perkataan kafir pun saya haramkan dalam rumah. Apatah lagi bila dengar anak dapat pick up dari luar, ya. Jadi itu adalah antara pengalaman ngeri saya lah di sekolah bila saya dapat anak saya pick up kataan yang saya tak ajar di rumah, tak boleh sebut di rumah, ya. Tapi maknanya disebut di kalangan dalam kelas dengan satu konotasi tak berkat hidup kerana kerja dengan orang kafir. Sedangkan kita ni, ya, dalam masyarakat yang progresif ni, dan bila bercakap tentang literasi, kewarganegaraan, kita bercakap tentang hak rakyat Malaysia mengundi, dan undi itu datang daripada non-Muslim juga. Macam mana kita ada label-label macam tu, sedangkan tanggungjawab kita adalah untuk menerangkan Islam itu yang lebih cantik, yang lebih baik. Nah ya teman-teman, ini sangat viral sekali berita salah seorang perempuan ini berkata mengharamkan menggunakan perkataan kafir ya. Bahkan perempuan ini melarang, mengharamkan mengucapkan kata kafir di rumahnya itu sendiri teman-teman. Entah apa yang menyebabkan salah seorang perempuan ini bisa memberikan sebuah pernyataan semacam itu ya teman-teman, sehingga membuat para alim ulama Malaysia itu memberikan komentar, teguran, respon yang sangat dahsyat dan luar biasa ya teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan itu saya kurang tahu ini perempuan ini siapa sebenarnya teman-teman. Mungkin dari korang sekalian ada yang mengetahui apakah ini punya jawatan yang sangat besar,
Kenapa kok bisa sampai berani cakap macam itu ya teman-teman? Atau memang beliau ini orang yang sangat luar biasa pengaruhnya di Malaysia atau seperti apa perempuan ini? Mungkin bisa ditulis di kolom komentar dan teman-teman biar kita itu memiliki informasi yang sangat komprehensif. Nah, teman-teman menanggapi hal yang semacam ini, tentunya kita tidak bisa memberikan sebuah tanggapan dengan atas dasar nilai-nilai subjektivitas kita sendiri ya teman-teman. Maka dari itu alangkah baiknya dalam menanggapi isu hal ini kita pasrahkan kepada ulama, artinya kita mengikuti apa yang sudah menjadi sikap para alim ulama kita ya teman-teman. Nah, maka tujuan video pada kesempatan kali ini ingin berikan sebuah jembatan, sebuah media bagi kita semua atau bagi kawan sekalian yang sudah terlanjur emosi terhadap pernyataan perempuan ini. Alangkah baiknya kita redam dulu dengan mendengarkan sikap daripada ulama-ulama kita ya teman-teman. Nah, yang pertama kita dengarkan terlebih dahulu ceramahnya. Yang pertama terlebih dahulu kita dengarkan seperti apa ketika Ustadz Azhar Idrus menanggapi isu hal ini ya teman-teman. Oke, ini dia videonya. Hari itu ada keluar satu isu, dia kata tak boleh kita panggil orang-orang wahai orang kafir, tak boleh. Ya. Tak boleh panggil, kena panggil wahai orang bukan Islam. Nampak? Nah, lepas tu kalau kita bodoh jangan cakap, dia diam sudah. Kalau kita cakap lah Nathan ni bodoh. Nah. Ya ayyuhal kafirun. Allah ajar kita, ya wahai orang-orang yang kafir. Allah suruh panggil begitu. Bahkan imam pesan dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, sebutlah, panggillah wahai orang-orang kafir. Nampak? Ingat. Kita ikut juga orang, tapi jangan sampai membelakangkan Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggal mu dua benda, selama mu pegang dua benda ni, mu tidak akan sesat. Mu langgar dua benda ni, mu sesat. Kitab Allah, Al-Quran wa sunnatan nabiyyi atau kama qala, sunnah nabinya. Maka Quran kata mana? Kul ya ayyuhal kafirun. Orang kata jangan panggil orang kafir, berhati-hati dia. Quran kata panggillah bini, hei orang-orang kafir. Anda kita nak ikut orang kena ikut Quran. Itu masalah. Nah. Sebab apa? Sebab yang tolong kita kayak gini Allah. Betul. Kekasih Allah, Rasulullah, Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi au kama qala. Bacalah Quran, masuk orang pasir mah ni, baca Quran. Maka kerana sungguhnya Quran itu datang balik pada hari kiamat menolong orang yang membaca. Quran tolong kita. Surat khabar boleh tak tolong kita? Facebook tak tolong kita. Quran. Sebab tu sebelum buka media sosial, sebelum layang TikTok, sebelum buka Facebook, sebelum tengok YouTube, layang Quran tu. Semuka tak apa dah. Man qara'al Quran fi yawmin wa lailin 50 ayat lam yuktab minal ghafilin aw kama qala. Barang siapa baca Quran sehari semalam 50 ayat saja, 2 muka surat saja, maka tidak lagi namanya tertulis di kalangan orang-orang yang lalai. Masya-Allah. Nampak? Kenapa? Datang balik hari kiamat. Nabi Adam tak boleh tolong kita. Nabi Adam, padahal bukan Haji Adam, Nabi Adam. Dah boleh tolong. Bila berarak ramai-ramai ni minta begini lah, kita tanya Nabi Adam lah, dia Abul Bashar, bapak segala manusia. Kita semua datang daripada Nabi Adam. Nabi kata antum min Adam wa Adamu min turab. Kamu daripada Nabi Adam, Nabi Adam daripada tanah. Jom kita pergi jumpa Nabi Adam, minta tolong. Nabi Adam kata nafsi, nafsi, tak boleh tolong. Bukan cikgu Adam. Nabi dah tak boleh tolong. Nabi Ibrahim tak boleh. Nabi Musa tak boleh. Nabi Isa alaihi salam, dia jawab kena, "Mau nak suruh aku tolong mau." Tapi Nabi Isa tak cakap Melayu, aku terjemah je lah. Betul. Dalam Quran, mau nak suruh aku tolong mau.
Kalau bondaku Maryam binti Imran yang melahirkan aku tanpa ayah minta tolong pada hari ini, aku tak boleh menolong. Hari ini nafsi. Buka kitab Sahih Ibn Hibban. Luar biasa ya. Nampak kitab Baihaqi, hadis-hadis penuh dalam tu. Nak, aku tak boleh tolong. Siapa kat Rasulullah? Ummati. Ini umat aku. Nampak? Kita learning kondeng. Nah, kondeng serebang, kondeng ulama, kondeng tok guru. Nak? Ikut benda ulama tunggang agama. Dan ikut benda tu. Oh, kafir apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir laknatullah yang turun kitab Yahudi dan Nasara atau yang sembah berhala, semuanya ahli neraka jahanam, kekal dalam api neraka. Tak kira siapa-siapa pun. Musim ngundi ke musim tak ngundi, tu je hukum dia. Betul tak? Dah, mu nak duduk belah mana? Mu nak bangkit akhirat dengan bersama ulama ke bersama Qarun? Dah. Pada agama lain. Itu maksud kafir. Kafir bukan maksud dia jahat, maksud dia tak percaya. Non-believer, dia tidak percaya. Okey. Jadi dalam dunia ni ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya. Betul. Quran ada kata qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai orang yang kafir. Maksudnya bukan katakanlah wahai orang yang dia maksud pukul ke apa, tak. Dia katakanlah wahai orang yang tak percaya. Betul ya. Kami tidak akan sembah apa yang kamu sembah. Okey. Itu perkataan kafir. Jadi perkataan kafir ada dalam Al-Quran tak? Ada. Betul. Ada dalam hadis Nabi tak? Ada. Saya kafir dengan agama lain. Orang agama lain kafir dengan agama Islam. Betul. Pasal dia tak percaya. Quran kata ni untuk orang Islam. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Sesiapa yang kafir dengan taghut dan beriman dengan Allah. Maksud dia tak percaya dengan tukang tilik, dia tak percaya orang tengok nasib, dia tak percaya dengan orang yang jahat. Itu maksudnya dia kafir dengan itu. Tapi oleh kerana yang pertama, bila perkataan kafir ni ada dalam Quran dan hadis, tak ada siapa boleh nafikan. Betul. Tak ada siapa boleh katakan saya haramkan perkataan kafir di rumah saya. Tak boleh. Kalau dia kata macam tu, artinya dia tak baca Quran, dia haramkan Quran di rumah dia. Allah. Tapi boleh tak saya tak nak panggil kepada orang kafir tu kafir? Boleh. Takut dia kecil hati, takut kasar. So saya panggil dia non-Muslim. Saya panggil kepada yang Kristian Ahlul Kitab, people of the book. Saya panggil kepada orang Siam yang orang Buddha, bukan Muslim. Boleh tak? Boleh. Itu kerana dialog yang baik. Saya tak panggil kafir. Tapi boleh tak saya kata perkataan kafir tak ada, diharamkan? Tak boleh lah. Kerana kafir tu bukan maksud saya cerca dia. Perkataan kafir maksud mestilah dalam dunia ni ada yang beriman, ada mukminun, ada kafirun. Ada yang beriman, ada yang kafir. Jadi ada yang beriman, ada yang kafir. Betul. So perkataan itu ada dalam Islam. Tak, orang Islam tak hapuskan perkataan itu. Tapi kalau nak bercakap dengan bukan Muslim, tak payahlah panggil dia kafir, takut dia kecil hati. Kerana dia tak faham perkataan kafir tu apa. Dia ingat perkataan kafir tu macam kutuk dia. Saya panggil dia non-Muslim. Tapi saya tak boleh kata saya haramkan perkataan kafir. Saya tak mungkin. Luar biasa. Orang Malaysia mendengar ada bukan perkataan kafir itu bukan kita buat, Allah yang panggil. Perkataan tu kan Allah yang turunkan.
Kenapa kita rasa inferiority complex, rasa rendah diri nak panggil orang kafir? Orang kafir ini baru ada sekarang apa dari dulu? Dulu. Maka kalau ada ucapan ustaz kafir, orang kafir marah. Kalian kok marah? Ini kalimat dari dulu. Jangan panggil kami kafir, panggil kami non muslim. Loh, gimana nanti baca ayat? Qul ya ayyuhal non muslim. Betul. Ada. Kafir kan dari dulu. Katakan Muhammad SAW kepada orang-orang yang masih menutup dirinya itu. Kafir itu menutup diri, belum mau menerima apa yang disampaikan. Itu kafir. Di bahasanya halus. Makanya Abu Jahal dan kawan-kawan dipanggil kafir nggak marah. Padahal tahu bahasa Arab tuh. Tidak. Karena panggilannya halus, lembut. Kafir itu dari kata kafaro. Orang Inggris aja mengambil kata ini ke dalam bahasa Inggris. Kafir. Kafir itu dari bahasa Arab. Dari kata kafaro, kafir. Tutup, ketutup. Karena ketutup gak kelihatan yang di dalam, gak nerima yang di luar, tutup. Orang ini disebut kafir. Jadi kafir itu bahasa halus, berantai lembut kalau menyapa. Hai orang-orang yang masih menutup diri, yang belum menerima informasi dari kami, kita memang beda, tapi gak usah saling menyakiti. Masing-masing aja ibadahnya. Lakum dinukum. Nah ya teman-teman, cukup menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua ya teman-teman, terkait dengan isu perkataan kafir yang dilontarkan ini oleh salah seorang perempuan dari Malaysia ini. Saya kurang tahu siapa namanya. Sebenarnya isu ini sudah lama ya teman-teman terjadi, cuman ini selalu terjadi terulang. Seakan-akan tiap tahun akan terus diangkat isu penyematan atau penggunaan kata kafir terhadap orang-orang muslim ya teman-teman. Nah, setelah kita mendengarkan pencerahan daripada Ustadz Azhar Idrus, Ustadz Abdul Samad, Ustadz Abdullah Amin, Ustadz Adi Hidayat, sangat-sangat luar biasa. Kita menjadi adem, menjadi tentram ketika menyikapi hal tersebut, karena itu sudah permasalahan yang klasik teman-teman. Nah, semoga video pada kesempatan kali ini bisa memberikan sebuah kemanfaatan dan pencerahan untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.